Halo semua, kembali kita di mata kuliah Riset dan Statistik. Outline pembelajaran sesi ini adalah etika penelitian, sejarah etika riset, riset yang etis versus tidak etis, etika dalam riset, serta prinsip dan pertimbangan etis. Pada akhir-akhir ini, publikasi di Indonesia semakin banyak, sehingga dengan kata lain semakin banyak yang melakukan penelitian. Namun, dapat dikatakan bahwa masih rendahnya kesadaran etika penelitian di Indonesia, khususnya di lingkup kesehatan. Walaupun sudah diatur dalam sejumlah undang-undang dan surat keputusan, serta mulai adanya Komite Etik Nasional Indonesia. Selain itu, masih sedikit lembaga yang mempunyai pedoman penelitian dan dewan etik. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan yang juga dapat berperan sebagai peneliti penting untuk memahami etika penelitian kesehatan. Pada dasarnya, etika penelitian adalah kompas moral yang memandu antara peneliti dan subjek penelitian. Walaupun saat ini menjadi lebih luas, yaitu juga mengatur pelaporan, publikasi, sosialisasi, penggunaan hasil penelitian, dan pengolahan data. Mengapa memahami etika penelitian penting? Yang pertama, standar etik mendorong tercapainya tujuan penelitian atau perkembangan pengetahuan. Yang kedua, norma etik mengembangkan nilai dasar kolaboratif, kepercayaan, akuntabilitas, hormat, dan keadilan. Yang ketiga, etika mendorong pemenuhan tanggung jawab peneliti kepada masyarakat umum. Yang keempat, kepercayaan masyarakat akan kualitas dan integritas kegiatan penelitian dapat mendorong dukungan publik khususnya untuk peningkatan dana penelitian. Yang kelima, norma etik dalam etik penelitian mencerminkan norma masyarakat. Yang keenam, kode etik memastikan masyarakat aman serta mempertahankan reputasi ilmu pengetahuan di mata masyarakat. Pada sesi ini, kita juga akan diskusi tentang sejarah etik penelitian. Persidangan Nuremberg setelah Perang Dunia Kedua merupakan pencetus gerakan ke arah etika penelitian yang menghasilkan Kode Nuremberg. Sidang tersebut dilaksanakan untuk mantan pimpinan Jerman yang dianggap penjahat perang. Salah satunya adalah persidangan terhadap 20 dokter medis yang melakukan eksperimen manusia dan pembunuhan massal di bawah rezim Nazi. Tahun 1947 dikeluarkan 9 Kode Nuremberg antara lain, volunteer, manfaat lebih besar dari resiko, penelitian berdasarkan hewan terlebih dahulu, melindungi subjek penelitian, ilmuwan berkualifikasi, penderitaan fisik dan mental dihindari, penelitian yang menyebabkan kematian dan kecacatan tidak boleh, subjek boleh mundur, peneliti wajib menghentikan penelitian eksperimen yang berbahaya. Namun, setelah Kode Nuremberg masih banyak kejadian tidak etis yang muncul seperti hepatitis Fallobrook pada anak-anak usia sekolah yang menjadi syarat untuk sekolah, sehingga muncul deklarasi Helsinki tahun 1964 dengan fokus utama adanya kewajiban proses penilaian Dewan Peninjau Etik Penelitian. Namun, masih banyak juga pelanggaran etik yang terjadi seperti percobaan sifilis USKG yang mengikutsertakan kalangan laki-laki kulit hitam di Amerika dari kelas ekonomi bawah atau vulnerable population, yang walaupun akhirnya ditemukan antibiotik, mereka tidak dapat mengakses obat tersebut. Sehingga banyak orang meninggal, bahkan istri dan anak-anak tertular. Sehingga akhirnya didirikan Komisi Nasional Perlindungan Subjek Manusia dalam Penelitian. Komisi tersebut menerbitkan pedoman The Belmont Report tahun 1979 dengan menjelaskan 3 prinsip etik utama, yaitu penghargaan terhadap diri manusia, bermanfaatan, dan keadilan. Setelah itu, berkembangnya dunia penelitian secara internasional, sehingga diterbitkan Pedoman Etik Internasional untuk Penelitian Biomedis yang melibatkan subjek manusia tahun 1981 oleh CIOMS yang dibentuk WHO dan United Nations. Pedoman tersebut didasarkan dari Nuremberg Court, Helsinki Declaration, dan Belmont Report. Beberapa prinsip yang diterbitkan oleh CIOMS yaitu justifikasi dan validitas ilmiah,
peninjauan komisi etik dan lokal, informasi pada subjek dan informed consent, manfaat lebih besar dari risiko, populasi rentan diawasi lebih ketat, tidak dieksploitasi, kerahasiaan dan privasi, kapasitas lembaga penelitian untuk peninjauan etik dan keilmian harus diperkuat. Setelah membahas perkembangan sejarah etika penelitian, kita perlu memahami juga sebenarnya penelitian yang etis dan tidak etis itu seperti apa. Secara umum, penelitian yang etis adalah penelitian yang melindungi subjek dan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Penelitian yang tidak etis meliputi kesalahan ilmiah, penipuan, pelanggaran protokol penelitian, fabrikasi, pemalsuan data, plagiarisme, menempatkan subjek dalam risiko tanpa persetujuan, mengarang data atau hasil, mengubah atau salah melaporkan data atau hasil, dan menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Berikut ini kasus satu yang dapat dipelajari tentang etik penelitian. Seorang peneliti sedang melakukan penelitian di 5 posbindu dan mengumpulkan data untuk mengidentifikasi kemampuan beraktivitas dari waktu ke waktu pada lansia menggunakan kuesioner IADL. Responden lansia mengetahui bahwa data sedang dikumpulkan. Peneliti juga menjamin kerahasiaan data. Pada saat proses pengambilan data berjalan, peneliti melihat adanya keluarga lansia dan melakukan wawancara dengan keluarga lansia. Peneliti tersebut memasukkan hasil wawancara tersebut ke dalam laporan penelitian. Berdasarkan kasus terlampir, bagaimana pendapat kalian? Pada kasus ini, peneliti sedang melakukan penelitian dan responden lansia mengetahui bahwa data sedang dikumpulkan. Peneliti juga menjamin kerahasiaan data. Namun, terlihat bahwa peneliti melakukan wawancara dengan keluarga lansia saat proses pengambilan data. Hal ini dapat melanggar etik karena di luar dari rencana penelitian, serta keluarga lansia tidak diminta informed consent. Setelah mempelajari kasus sebelumnya, sebagai peneliti juga sebaiknya mengetahui bahwa etika penelitian sudah dilaksanakan sebelum, sedang, dan setelah melakukan penelitian. Contohnya, sebelum penelitian, peneliti sudah mempertimbangkan etika penelitian dengan mengembangkannya dalam desain penelitian yang ilmiah. Saat melakukan penelitian, peneliti juga bertanggung jawab untuk melindungi partisipan dan mengetahui tanggung jawabnya sebagai peneliti. Setelah penelitian, peneliti juga melindungi informasi yang telah dikumpulkan, melaporkan, atau mempublikasikan hasil penelitian, serta memperhatikan referensi dan authorship jika menggunakan artikel pengarang lainnya. Berikut ini kasus kedua tentang masalah etik. Seorang peneliti telah selesai melaporkan ke komite etik hasil penelitiannya. Peneliti tersebut menyatakan di laporan bahwa telah mengirimkan manuskrip hasil penelitiannya ke 2 jurnal, internasional dan nasional. Pada kasus terlampir, bagaimana pendapat kalian? Pada kasus ini, peneliti telah selesai melaporkan ke komite etik hasil penelitiannya. Penelitian juga seharusnya dipublikasikan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang yang membaca dan dapat mengaplikasikan hasil penelitian. Namun, secara etis, saat mengirimkan ke jurnal untuk publikasi, seharusnya satu jurnal terlebih dahulu, sehingga tidak ada double publikasi. Pada sesi ini, kita juga akan diskusi tentang pertimbangan etik dalam proposal. Terdapat 3 prinsip utama dalam etika penelitian, yaitu beneficence, menghormati orang lain, dan keadilan. Selain itu, sebagai peneliti juga sebaiknya mempertimbangkan hak-hak manusia antara lain, menentukan diri sendiri, privasi, anonimitas, dan confidentiality, mendapatkan perlakuan adil, dan terlindungi dari ketidaknyamanan dan bahaya. Untuk memahami tentang ketiga prinsip etik, terdapat 3 contoh kasus terlampir. Menurut kalian, manakah yang termasuk beneficence, respect for others, and justice? Beneficence maksudnya adalah penelitian mempunyai manfaat.
seperti bermanfaat untuk menginformasikan adanya perubahan fungsi fisik pada responden dan mempunyai minimal resiko terhadap kesehatan responden. Respect for others dapat diaplikasikan saat peneliti meminta kesediaan responden secara sukarela melalui pembagian lembar informed consent serta memberikan kebebasan pada responden apabila ingin berhenti berpartisipasi dalam penelitian sewaktu-waktu. Prinsip justice dapat diaplikasikan saat peneliti memperlakukan semua responden dengan hak yang sama untuk terlibat dalam penelitian. Demikianlah diskusi kita pada sesi ini. Kesimpulan sesi ini adalah perawat memainkan peran penting sebagai peneliti dalam memastikan bahwa penelitian praktik keperawatan selalu dilakukan dan digunakan secara etis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etik penelitian seperti bermanfaat, menghormati orang lain, dan keadilan. Terlampir referensi untuk sesi ini. Silakan membaca modul yang telah disediakan untuk mempelajari lebih mendalam